Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video belajar manajemen dan akuntansi. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang bab 9 ya. Kita melanjutkan pembahasan kita. Bab 9 yaitu aplikasi perdagangan internasional. Aplikasi perdagangan internasional. Oke. Pada kali ini sebenarnya kita sudah belajar tentang 10 prinsip ekonomi di materi sebelumnya. Namun pada chapter kali ini kita lebih kepada aplikasinya. Aplikasi perdagangan internasional. Jadi saya akan membuat sebuah contoh ya. Jadi contoh ini saya akan gunakan supaya teman-teman bisa paham bagaimana aplikasi perdagangan internasional. Kita sebagai seorang pengambil kebijakan harus memperlihatkan kebijakan yang sesuai. Untuk bisa memiliki kebijakan yang sesuai, maka kita harus mempertimbangkan banyak-banyak hal. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut nanti kita akan pelajari di bab 9 ini. Oke, saya mulai ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau membacakan kode absen. Kode absen untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini adalah NIM di bawah 50 ya. Jadi kalau diambil 3 digit yang terakhir itu di bawah 50 dan ganjil. Jadi syaratnya adalah ganjil dan di bawah 50. Itu kodenya untuk digit yang pertama adalah 4. Oke, sekali lagi, jadi untuk kelompok 1 dengan NIM di bawah 50, kemudian NIM-nya ganjil, itu kode absennya untuk digit yang pertama itu adalah 4. Total digit ada 4 digit. Jadi digit 2, 3 dan keempat nanti akan saya kasih tahu di pertengahan video selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman, misalnya saya punya negara namanya Isoland. Negara Isoland. Ya. Nama negaranya Isoland, anggap saja seperti itu ya. Dia kita coba memproduksi satu produk saja, yaitu produk baja. Sebenarnya ini ada di buku ya, jadi tinggal teman-teman baca, tapi saya jelaskan. Baja. Oke. Pada baja ini teman-teman semua, kita akan melihat bahwa bagaimana Isoland ya memutuskan untuk berdagang secara internasional ya. Artinya kalau kita ngomongin dia mulai berdagang secara internasional, berarti sebelumnya kan belum berdagang internasional. Artinya sebelumnya si Isoland ini ya, saya kasih bagi dua gini. Isoland itu domestik teman-teman. Jadi Isoland hanya memproduksi barang di dalam negeri dan dijual di dalam negeri tanpa ada perdagangan internasional. Jadi yang beli dan yang memproduksi itu sama-sama orang Isoland juga gitu. Nah, kita akan coba jadi switching atau perpindahan dari domestik ke perdagangan internasional itu nanti bagaimana gitu. Nah, untuk itu kita coba ya. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa Isoland itu memproduksi sebuah barang, misalnya baja di sini ya. Berarti kurvanya seperti yang sudah pernah kita pelajari ya. Price di sini, kemudian quantity di sini. Ya, kemudian kurva permintaan seperti biasa seperti ini ya. Kita kasih nama demand. Kemudian kurva penawaran di sini kita kasih nama supply. Kemudian pemotongannya adalah equilibrium. Ya, ini harga equilibrium contohnya di sini 100 ya. Contoh saja. Kemudian di sini kuantitinya misalnya 50. Ya, ini equilibrium saya kasih tanda E. Nah, ini untuk kurva permintaan penawaran ketika barangnya diproduksi secara domestik. Jadi si Isoland ini dia
hanya memproduksi di dalam negeri dan juga dibeli di dalam negeri. Jadi tidak ada ekspor impor. Ya, oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ini saya bacakan untuk absen kelompok 2, NIM di bawah 50 dan genap itu digit yang pertama adalah 4. Oke, saya lanjutkan. Lalu sekarang kita coba switching ke sini. Nah, switching ke sini akan ada beberapa pertimbangan. Misalnya di sini isolen. Ya, di sini yang sudah go internasional, saya tulis gitu ya. Jadi go internasional ini, si isolen ini akan memproduksi untuk luar negeri atau dikenal dengan ekspor, kemudian atau dia membeli dari luar negeri dikenal dengan namanya impor. Ya, jadi ekspor bisa dilakukan secara ekspor, kemudian impor, kemudian nanti kita akan lihat keuntungan, kerugian, dan juga kalau nanti ada misalnya tarif pajak atau kuota. Nah, nanti kuota juga ada. Kalau misalkan ekspor, misalkan si istilah isolennya go internasional dengan cara ekspor, maka bagaimana cara dia untuk bisa ekspor barangnya, kemudian impor, artinya bagaimana konsumen-konsumen yang ada di isolen itu nanti melakukan impor, grafiknya seperti apa dan cara membacanya bagaimana, dan kemudian keuntungan dan kerugian. Nah, siapa yang diuntungkan dari ekspor, siapa yang diuntungkan dari impor, dan siapa yang diuntungkan dari siapa yang dirugikan dari ekspor dan impor. Lalu serta dampak dari tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan juga kuota yang dikenakan oleh pemerintah. Kemudian sebelum saya lanjutkan, saya bacakan kode absen untuk kelompok 3. NIM antara 51 sampai 100 dan ganjil itu digit yang pertama adalah 3. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita coba ya. Sekarang nalarnya begini. Kalau misalnya si isolen itu melakukan ekspor, ya, artinya harga domestiknya saya singkat HD ya, itu lebih rendah daripada HDO deh, daripada harga dunia. Harga dunia lebih tinggi daripada harga di domestik. Artinya kita bisa memiliki keunggulan komparatif, teman-teman. Artinya kita bisa memproduksi dengan produksi yang lebih murah. Ini HDO ya, ini HDO. Ya, sedangkan untuk yang impor ya, impor artinya berarti kita apa? Harga domestiknya lebih tinggi daripada harga di dunia. Artinya konsumen-konsumen kita lebih senang membeli dari dunia gitu loh. Karena lebih murah kan, konsumen pasti suka yang beli di lebih murah gitu. Dan nanti kalau di keuntungan dan kerugian kita akan melihat surplus. Ya, sudah kita bahas sebelumnya ya. Surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, kemudian tarif pajak itu nanti kita akan lihat kalau pemerintah menerapkan pajak dan kuota ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan untuk kode absen kelompok 4, yaitu NIM antara 51 sampai 100 dan genap itu digit yang pertama adalah angka 3. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Saya hapus dulu ya teman-teman supaya bisa lebih paham. Jadi kita sekarang coba kalau misalkan isolen, ternyata dia bisa sebagai pengekspor. Ya, isolen sebagai pengekspor artinya berarti harga domestiknya atau harga yang selama ini dia bentuk itu lebih murah daripada harga di dunia ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kalau
kalau misalkan menjadi seorang pengekspor. Oke, jadi ekspor ini grafiknya, ini price, ini quantity ya. Kalau misalkan sekarang ada, ini kan sebelumnya kan gini dulu, kayak tadi demand, supply. Terus di sini ada equilibrium, ini harga domestiknya, HDO ya. Di sini adalah quantity 1 gitu ya. Misalnya harga dunia karena kita ekspor berarti harga dunia di sini. Set harga dunia. Jadi harga barang baja tadi, itu kalau di dunia mungkin harganya, kalau saya anggap di sini 1000, di sini 800. Nah, maka kita bisa menjadi seorang eksportir karena harga kita lebih murah daripada harga dunia. Gitu nalarnya. Nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Artinya akan terjadi perubahan surplus, teman-teman. Ya. Jadi kalau sekarang kita masuk ke keuntungan dan kerugiannya, siapa yang untung, teman-teman, kalau seperti ini? Nah, sebelumnya kita kan sebelum ada perdagangan internasional atau sebelum si Isoland ini melakukan ekspor, dia surplus konsumennya kan di sini, di sini, dan surplus produsennya di sini. Ya, nah sekarang setelah ada ekspor, kemudian surplusnya berubah, teman-teman. Surplusnya sekarang yang konsumen lebih sempit, ya. Yang konsumen lebih sempit, ya artinya berubah. Sekarang surplus produsennya jadi segini. Karena grafiknya, harganya jadi 1000. Nah, sehingga surplus produsennya lebih banyak, sehingga yang untung adalah produsen di ekspor. Karena apa? Artinya terjadi penambahan, ya. Surplus produsennya bertambah dan keuntungan, ini keuntungan ya. Keuntungan dari ekspor. Oke, jadi setelah si produsen ini akhirnya mengekspor banyak, ya kan, sekarang konsumennya ada 2, satu dari dalam negeri dan yang satunya lagi dari dunia atau dari ekspor atau importer luar negerinya. Karena si Isoland atau perusahaan-perusahaan yang ada di Isoland melakukan ekspor atau menjual barang ke luar negeri gitu. Oke, itu untuk ekspor ya. Lalu yang dirugikan siapa kalau begini? Yang dirugikan siapa? Konsumen. Karena apa? Karena surplusnya lebih kecil dari sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita bicara tentang ekspor. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan kode absen untuk kelompok 5, yaitu NIM 101 sampai 200 dan ganjil. Itu digit pertama kode absennya adalah 2, angka 2 ya. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk yang impor. Oke. Untuk yang impor ya, teman-teman nanti akan dilihat bahwa harga kita itu lebih mahal daripada di luar negeri. Jadi luar negeri misalkan 1000, harga di kita harga di kita ternyata 1500. Nah, itu berarti kita akan melakukan impor karena harga baja di dunia lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, yang senang siapa kalau begini? Nanti kita akan lihat. Kita gambar grafiknya dulu. Price, quantity.
Ya, kemudian kita lihat di sini ada kurva demand, di sini supply. Misalnya di sini tadi saya ngomong ada, sama aja deh ya, 800 ya, kayak contoh yang awal 800. Di sini quantity 1. Oke, misalnya sekarang harga dunia di bawah, artinya di sini. Misalnya di sini 500 harga dunia. Yang senang siapa teman-teman? Kalau seperti ini bisa dilihat ya di grafiknya ya. Surplus konsumennya meningkat dari ini, dari A. Ya, saya tulis di sini ya. Surplus konsumennya pertamanya A, kemudian berubah menjadi A plus B plus C sama yang ini. Nah, jadi surplus konsumen dari A menjadi A plus B plus C, meningkat ya teman-teman ya. Jadi karena peningkatan ini dianggap bahwa konsumen dengan adanya impor ini lebih senang karena lebih murah. Konsumen yang menang saya kasih bintang ini. Ya. Lalu yang rugi siapa teman-teman kalau seperti ini? Atau yang apa ya? Yang dirugikan, yang tidak mendapatkan keuntungan, itu siapa yang dirugikan? Ya di sini jelas bahwa produsen akan menangis di sini. Karena apa? Surplusnya menurun dari sebelumnya B plus D, sekarang surplusnya hanyalah D. Seperti itu ya. Jadi kalau kita melakukan impor ya, dari awalnya sebuah negara itu hanya menjual dalam negeri atau hanya membeli dalam negeri, maka ketika kita melakukan impor itu cenderungnya konsumennya yang akan diuntungkan daripada produsennya. Oke, saya lanjutkan untuk kode absen ya. Untuk kelompok 6 NIM 101 sampai 200 dan genap itu digit yang pertama adalah angka 2. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang kita akan melihat ya bagaimana peran dari pajak. Atau kalau misalkan kita bisa lihat di buku ya, di situ sudah diceritakan bahwa pajak itu nanti akan membuat surplusnya juga berubah. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa ya. Oke, jadi tarif ya, tarif kalau kita melihat nanti Oke. Sekarang kita gambarkan dulu ya. Gambarkan dulu kurvanya. Di sini price, quantity, tarif ya. Tarif pajak. Oke. Saya gini, ini demand-nya atau permintaannya, ini supply-nya. Lalu terpotong di sini. Di sini misalkan 800. Di sini misalkan 100 ya. Oke, sekarang kalau misalkan ada pajak ya. Ada pajak bagaimana teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya akan lihat di sini ada dua. Harga tanpa tarif. Artinya di sini saya di sini ya. Harga tanpa tarif. Kalau misalkan harga tanpa tarif berarti kita sudah go internasional dan nggak ada tarif pajaknya atau tidak ada proteksi untuk barang keluar atau masuk. Maksudnya tarif tuh di sini gini. Misalkan kalau di sini harga kalau tanpa tarif berarti kan harga dunianya di sini 500. Artinya ini dalam rangka impor. Ya, dalam rangka impor. Jadi kalau kita ngomongin tarif pajak itu kita ngomong dalam rangka impor supaya melindungi industri dalam negeri, katanya begitu. Nah,
sekarang kalau tanpa tarif itu misalkan di sini 500 ya, di sini 500. Nah kemudian kalau dikenakan tarif artinya kan ada harga yang naik. Nah artinya ini harga dengan tarif. Oke, misalnya di sini 700 ya. Nah harga di sini 700 artinya berarti walaupun harga si impornya itu 500 ya, nah tetap di harganya jadi naik dikit jadi 700 ya, sebagai pajak atau kompensasi untuk pemerintah. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan untuk kode absen kelompok 7, yaitu NIM di atas 200 dan ganjil itu digit pertama adalah angka 1. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah begitu, artinya kita sekarang ada perubahan surplus, teman-teman. Pertamanya, surplus konsumen itu A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F. Ya, di sini ya. A, B, C, D, maaf ya, kecil, E, oh begini, bentar. Ini hanya satu gambar ya. Bentar. Gini. Ini B ya. Ini A jadi satu di sini. Ini A, B, C ya, D, E, di sini E ya, F ya, seperti itu ya. A, B, C, D, E, F. Nah, itu surplus konsumen sebelum terjadi tarif. A, B, C, D, E, F ya. Sekarang kalau sebelum terjadi tarif, surplus produsennya apa? G di sini. G. Ya. Surplus produsen G. Sehingga surplus totalnya adalah A plus B plus C plus D plus E plus F plus G semuanya ya. A plus B plus C plus D plus E plus F. Ya. Kemudian kalau pendapatan pemerintah, saya tulis PP ya. Pendapatan pemerintah yang mana, teman-teman? Artinya belum ada ya. Kalau kita ngomongin belum ada tarif, jelas pendapatan pemerintah belum ada di situ ya. Sehingga kita harus melihat nanti kalau misalkan setelah ada tarif bagaimana, pasti PP-nya naik. Jadi pasti ada pendapatan pemerintah. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan kode absen untuk kelompok 8. NIM di atas 200 dan genap itu kode absen untuk digit yang pertama adalah angka 1. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat, kan tadi melihatnya yang ini tanpa tarif. Sekarang kita melihat yang dengan tarif. Nah, kalau dengan tarif bagaimana, teman-teman semua? Kalau dengan tarif artinya surplus konsumennya berubah nggak? Ya jelas berubah ya. Artinya surplus konsumen selanjutnya itu hanya A sama B. Oke, sedangkan surplus produsen bisa meningkat nggak, teman-teman? Meningkat ya. Sekarang surplus produsen tidak hanya G tapi juga C ya, karena kan garisnya yang ini, Oke. Kemudian pendapatan pemerintah sehingga bertambah. Nah, pendapatan pemerintah yang mana? Yang E. Nah, pendapatan pemerintah itu yang E. Sini ya, yang bawah ya. Oke. Terus kemudian surplus totalnya adalah A plus B plus G plus C. Jadi hanya ini ya, A, B,
GC hanya ini. E itu adalah pemerintah. Kemudian yang D, F itu hilang. Karena kan grafiknya yang ini hilang. Yang maaf ya, saya hapus saja yang ini. Nih. Oke, gitu. Jadi biar rapi aja saya hapus. Oke. Ini gini. Nah, jadi hanya ini ya. A, B, C, G. Jadi ini produsen, ini konsumen, pemerintah nanti di sini. Selisih antara tanpa tarif dengan plus. Setelah tarifnya ada, jadinya pertambah yang ini, yang E. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa digambar yang rapi di buku ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang kuota. Kurang lebih kalau tarif pajak seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, kode absen untuk kelompok 1 ya. NIM di bawah 50 dan ganjil itu digit yang kedua adalah huruf A, digit yang ketiga adalah huruf C, digit yang keempat adalah angka 3. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk kuota ya. Nah, kuota di sini teman-teman bisa lihat di buku ya. Di situ ada perubahan permintaan. Jadi kuota ini maksudnya apa sih? Misalnya impor kuota, maaf ya. Kuota itu misalnya kuota impor 1000, artinya jumlah kuantitinya hanya boleh diproduksi sebesar 1000 gitu. Nah, ini kenapa sih berdampak teman-teman ya? Karena yang namanya 1000 kan berarti akhirnya kita hanya boleh membeli maksimal 1000 teman-teman, nggak boleh lebih dari itu ya, maksimal 1000. Ya, anggap saja kalau semua orang membeli dalam angka 1000 atau angka maksimal tersebut. Nah, jadi berapa nanti yang akan dihargai oleh konsumen gitu. Karena kan kalau mengingat kembali bahwa kuota ini kita melihat dari sisi impor ya, bukan ekspor. Jadi pembatasan seperti tarif, kemudian kuota itu adalah dalam rangka kita untuk melindungi produsen ya, sehingga yang dikenakan tadi konsumennya, sehingga konsumen tidak terlalu untung di sini, keuntungannya bisa berkurang. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan untuk kode absen kelompok 2, yaitu NIM di bawah 50 dan genap. Untuk digit yang kedua adalah huruf I, digit yang ketiga adalah huruf O, digit yang keempat adalah angka 2. Terima kasih. Nah, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu price di sini. Kemudian di sini adalah kuantitinya. Sama seperti tadi ya. Di sini ada demand, di sini ada supply. Oke, kemudian di sini ada equilibriumnya. Nah, di sini ada harganya, atau di sini berapa tadi, 800 ya, 800. Kemudian di sini ada, taruh aja 500 gitu ya. Untuk bagian ini atau bagian kuota itu agak sedikit rumit ya, jadi tolong diperhatikan teman-teman. Nah, sekarang kita akan punya harga isolen ya, tanpa kuota atau harga dunia. Misalnya harga dunianya di sini. Harga dunia pasti di bawah dari harga domestik ya. Ini kan harga domestik. Aduh, miring lagi. Ini kan harga domestik, teman-teman. Nah, kalau yang di sini itu harga dunia. Harga dunia pasti di bawah karena kita mau impor. 500 misalnya gitu ya. 500. Oke. Nah, untuk bagian ini artinya setelah ada kuota pasti harganya jadi gimana? Naik atau turun? Harga isolan dengan kuota pasti di atas dari harga
dunia karena pakai kuota. Set di sini harga setelah kuota. Kalau di sini harga dunia DO. Dari sini ya teman-teman bisa melihat bahwa surplusnya surplus sebelum ada kuota itu adalah A, B, B-nya mana nih? B-nya di sini ya. B. Untuk A itu sampai sini. Jadi nggak hanya di atas tapi juga di bawah sini. Oke, kode absen untuk kelompok 3 NIM 51 sampai 100 dan ganjil itu digit yang kedua adalah huruf A, digit yang ketiga adalah huruf U, digit yang keempat adalah angka 1. Terima kasih. Nah, di sini kita lihat bahwa A, B itu surplus konsumennya sebelum ada ini ya, sebelum ada kuota ya. Nah, yang tidak hanya itu ya, tidak hanya A, B, tapi juga C. Saya tulis C di sini. Kemudian D. Ini juga. Ini nanti gini ya gambarnya. D. E aksen. E double aksen. Kemudian yang kedua adalah F. F. Jadi kalau saya tulis surplus konsumennya adalah ini sebelum ini ya, sebelum terjadi kuota ya. A plus B plus C plus D plus E aksen plus E double aksen plus F. Banyak banget ya. Di buku memang gitu karena ya. Terus surplus produsennya sebelum terjadi kuota itu hanya di sini, hanya G. Di sini kecil gitu ya, hanya G. Lalu kemudian pemegang lisensinya ada keuntungan tidak ada ya. Saya tulis dulu SP G ya. G ini ya, ruas yang ini ya. Kemudian surplus totalnya adalah ya jelas surplus total tidak usah saya tulis ya, A B C D E aksen E double aksen F plus G gitu aja ya. Lalu sekarang kita kalau mau melihat setelah ada kuota bagaimana? Nah, kalau setelah ada kuota, teman-teman semua, oke, kalau digit absen atau kode absen untuk kelompok 4 NIM 51 sampai 100 dan genap ya, NIM-nya genap, itu kode absen untuk digit kedua adalah huruf E, kode absen untuk digit ketiga adalah huruf O, kode absen untuk digit keempat adalah angka 4. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Setelah ada kuota, jelas di sini bahwa si konsumen hanya memiliki surplus di A plus B. A plus B. Surplus produsennya meningkat nggak? Jelas meningkat. Apa meningkatnya? Ditambah dengan C. Artinya jadi G plus C. Terus pemegang lisensinya saya singkat PL. Dapat yang mana teman-teman? Pemegang lisensinya E aksen dan E double aksen itu adalah ya. Jadi ini pemegang lisensinya segini. Yang saya ini ya lihat ya, saya highlight ini. Nah, artinya apa? Kalau di sini 500 ya, dengan kuota kan nggak boleh lebih dari 1000. Artinya surplusnya kan dari 0, mungkin di sini ya nggak 0 ya. Berapa ya? 100 sampai 1000. Nah, kan di Arsel ini ya, secara ini maksimal 1000 tidak mungkin di sini kan. Tidak mungkin di sini. Jadi pasti di antara ini. Antara ini. Nah, itu surplus untuk pemegang lisensinya tadi, teman-teman semua. Ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa dari kita belajar ekspor
impor, kemudian keuntungan, kerugian, dan adanya tarif beserta kuota. Nah, kesimpulannya adalah dalam kita melakukan kebijakan atau menerapkan kebijakan perdagangan internasional, itu pasti ada dampak-dampaknya. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, dengan adanya tarif, pajak, dan kuota yang diberlakukan, maka produsen bisa terlindungi ketika terjadi impor. Ya, jadi kan kalau kita go internasional, harga kita bisa di atas harga dunia atau harga kita bisa di bawah harga dunia. Kalau di atas, kita ekspor. Jelas, kalau ekspor nanti lama-lama harga kita yang semula murah jadi lebih mahal karena di dunia lebih mahal. Sehingga konsumen di dalam negeri bisa merugi. Sedangkan kalau di impor, yang harus kita lindungi adalah produsen karena si konsumennya punya untung karena dapat harga barang yang lebih murah. Oke. Kode absen untuk kelompok 5 yaitu NIM 101 sampai 200 dan ganjil. Untuk digit yang kedua adalah huruf I, untuk digit yang ketiga adalah huruf U, untuk digit yang keempat adalah angka 3. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita ngomongin argumennya. Nah, kalau argumen kan berarti ada protes nih, misalkan kalau kita memberlakukan impor, oke, kita go internasional. Ada beberapa pihak yang mungkin akan protes gitu loh, akan nggak setuju dengan go internasional, lebih baik di domestik saja karena merasa untung. Ya, ada beberapa argumen. Yang pertama adalah argumen tenaga kerja. Argumen tenaga kerja. Oke, nah argumen tenaga kerja ini maksudnya gimana ya? Kalau kita asumsikan si negara isolen tadi akhirnya mengimpor, itu berarti produsen atau di sini perusahaan atau PTA itu akan mengalami penurunan kuantitas. Kenapa? Si konsumen bisa membeli dari PTA sebagai perusahaan isolen atau PTB. Dia adalah perusahaan luar negeri, bukan dari isolen. Kan kalau awalnya hanya satu beli di sini, Q-nya misalkan 1000. Kalau akhirnya bisa 2 kan terbagi ya. Kuenya terbagi. Akhirnya kuantitas di PTA akan menurun, kuantitas yang dibeli oleh konsumen dan juga ditawarkan oleh produsen pasti akan menurun gitu. Nah, dari situ artinya tenaga kerja akan berargumen bahwa dengan adanya impor itu nanti akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja atau perawanan tenaga kerja sehingga pengangguran akan meningkat. Nah, dari sini menunjukkan bahwa si perusahaan PTA itu justru akan menyerap tenaga kerja lebih rendah dan merugikan tenaga kerja. Nah, kita harus siap dengan argumen seperti ini nanti ketika menerapkan kebijakan, yaitu kebijakan impor. Kemudian yang kedua adalah adanya keamanan nasional. Ya. Nah, kebetulan tadi produknya adalah baja, teman-teman. Argumen keamanan nasional. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan untuk kode absen untuk kelompok 6 yaitu NIM 101 sampai 200 dan genap. Itu kode absen untuk digit yang kedua adalah huruf A, kode absen untuk digit yang ketiga adalah huruf E, kode absen untuk digit yang keempat adalah angka 2. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Kalau argumen keamanan nasional, karena tadi industrinya baja itu kan biasanya untuk ini, senjata, bahan-bahan pembuatan senjata. Nah, karena si keamanan nasional, karena kalau bajanya diimpor, jelas kita akan menurunkan produksi dari PTA. Kalau PTA produksinya rendah, artinya kita untuk memproduksi senjata sendiri akan berkurang gitu. Itu argumen dari keamanan nasional. Oke, lanjut ya. Yang ketiga,
Yang ketiga di sini kalau teman-teman bisa lihat di buku ya, di halaman 234 ada argumen industri kecil. Yang ketiga adalah argumen industri kecil. Oke, sebelum saya lanjutkan, kode absen untuk kelompok 7 adalah NIM di atas 200 dan ganjil ya. Kode absennya adalah digit yang kedua adalah huruf U, digit yang ketiga adalah huruf O, digit yang keempat adalah angka 4. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Industri kecil kan pengen dilindungi. Nah, argumennya adalah dengan adanya impor, tolong dong kita supaya bisa berkembang, dilindungi sampai kita bisa besar, sampai jadi industri besar. Jadi selama dari kecil ke besar ini minta dilindungi. Nah, itu argumennya. Kenapa kok begitu? Ya karena impor kan mengancam mereka gitu loh. Kalau industri sudah mapan kayak industri besar mungkin bisa, tapi kalau industri kecil bisa jatuh karena adanya impor tersebut. Kemudian yang keempat adalah argumen keadilan. Argumen keadilan. Nah, yang argumen keadilan ini teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, di kelompok 8 itu NIM yang di atas 200 dan genap itu kode absen untuk digit yang kedua adalah huruf E, kode absen untuk digit yang ketiga adalah huruf I, kode absen untuk digit yang keempat adalah angka 3. Terima kasih. Nah, keadilan ini karena setiap negara itu punya keputusan masing-masing, jadi nggak bisa sama. Misalnya di perusahaan di Cina mungkin tidak memberlakukan tarif yang tarif yang ketat, sedangkan di negara kita di Isoland tadi misal contohnya ya itu terlalu ketat, sehingga yang namanya di impor tadi akan lebih bebas di Cina tadi. Nah, tergantung negara-negara. Nah, karena kan setiap negara kan punya keputusannya masing-masing, tidak bisa sama. Nah, itu nanti pasti akan menjadi argumen dalam perdebatan perdagangan internasional. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang tawar-menawar. Argumen tawar-menawar. Oke, argumen tawar-menawar ini teman-teman bisa dilihat bahwa si Isoland itu bisa menerapkan kuota yang ringan terhadap sebuah barang di luar negeri ketika Isoland mengekspor kapas misal gitu ya, kapas ke perusahaan ke negara lain, NL ya, negara lain, lebih ringan juga kuotanya gitu loh. Jadi kayak kita sama-sama win-win solution. Kalau saya bisa ekspor dengan tarif yang lebih murah, saya juga akan mempermurah pajak Anda atau pajak luar negeri, pajak negara lain masuk ke Isoland ya. Misalnya kita impor baja, tapi kita juga mengekspor kapas ke luar negeri. Nah, negara yang jadi target ekspor tersebut memproduksi baja untuk kita. Nah, untuk masuk di kita itu diperingan karena kita juga mengekspor juga di peringan. Jadi win-win solution, tawar-menawar. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya, teman-teman, untuk perjumpaan perkuliahan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan mempelajari. Jangan lupa kode absennya dikirimkan ke saya maksimal hari Jumat ya kalau tidak salah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu eksternalitas. Nanti akan kita upload insyaallah hari Rabu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.